Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winisa Rahmi Alvin, NIM 19042196 dalam mata kuliah Statistik Sosial. Saya akan membahas ada 4 pembahasan. Yang pertama, metode dan distribusi sampel. Yang kedua, cara penarikan sampel. Yang ketiga, analisis validasi data. Dan yang keempat, analisis reliabilitas data. Yang pertama, metode dan distribusi sampel. Metode sampling merupakan sebuah metode yang membuat riset menjadi lebih cepat. Sampel merupakan beberapa individu dalam suatu kelompok yang berpartisipasi dalam sebuah penelitian. Terdapat 2 metode sampling yang bisa digunakan, yaitu metode sampling probabilitas dan non-probabilitas. Distribusi sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Berdasarkan besaran statistik yang digunakan, dikenal beberapa jenis distribusi sampling. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari satu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Yang kedua, distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dan proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Yang ketiga, distribusi sampling yang lain. Terdapat ada 2. Yang pertama, distribusi sampling beda 2 rata-rata. Distribusi sampling beda 2 rata-rata adalah distribusi dari perbedaan 2 besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel 2 populasi. Yang kedua, distribusi sampling beda 2 populasi. Distribusi sampling beda 2 proporsi adalah distribusi dari perbedaan 2 besaran proporsi yang muncul dari sampel-sampel 2 populasi. Yang kedua, cara penarikan sampel. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terbagi menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel non-probability berkebalikan dengan teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Terdapat beberapa metode atau jenis dari teknik random, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bersastra. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Menurut Supriyadi 1993, teknik sampling jenis non-probabilitas sesuai apabila dipilih untuk populasi yang sifatnya infinite atau besaran anggota populasinya belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu sebelumnya. Macam dari teknik pengambilan sampel jenis ini, yang pertama adalah
Purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan penelitian mengenai sampel-sampel mana yang akan sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Yang kedua, snowball sampling. Bisa dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Yang ketiga, accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja. Penelitian akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Yang keempat, kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentuannya sama dengan accidental sampling. Tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Yang ketiga, analisis validitas data. Validitas data adalah suatu kecermatan atau ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu atau secara khusus mengukur data penelitian. Validitas data sendiri digunakan untuk mengukur benar atau salah mengenai data yang digunakan pada suatu penelitian yang bersifat kuantitatif. Jenis validitas data dibagi menjadi dua, yaitu validitas logis dan empiris. Validitas logis mengandung kata logis berasal dari logika, yaitu penalaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa validitas logis merujuk pada kondisi instrumen valid berdasarkan hasil penalaran. Ari Kunto 2008. Secara umum, validitas tes dibagi menjadi tiga, yaitu validitas isi berdasarkan kriteria dan konstruk. Yang kedua, validitas empiris. Ari Kunto 2008 menjelaskan bahwa istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan menjadi validitas empiris apabila sudah diuji secara empiris. Pada validitas empiris dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan eksternal. Dan yang terakhir adalah analisis reliabilitas data. Reliabilitas data adalah derajat konsistensi data yang bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu data dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu data akan dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama, jika diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Hubungan validalitas dengan reliabilitas. Yang pertama, pengukuran tidak reliable dan juga tidak valid. Kekurangan dari reliabilitas dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran yang dilakukan adalah benar atau valid. Namun, bila dilakukan dengan pengukuran ulang pada waktu lainnya, maka hasilnya akan berbeda. Yang kedua, pengukuran reliable namun tidak valid. Proses pengukuran dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat, sehingga reliabilitas data dapat tercapai namun penilaian tersebut tidak valid. Yang ketiga, pengukuran valid namun tidak variabel. Secara umum, hal tersebut disebabkan karena adanya pertanyaan yang ambigu, sehingga membuat multipersepsi, bahasa maupun budaya dari responden yang berbeda. Atau bisa juga pertanyaan tersebut kemungkinan jawabannya bisa berubah karena berjalannya waktu. Dan yang terakhir adalah pengukuran valid dan reliable. Hasil adalah tujuan utama pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi pengukuran yang akurat dan sesuai dengan objek penelitian, serta memiliki hasil yang sama meski pada waktu yang berbeda. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.